Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifadah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه وبعض. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita semua masih bisa menghembuskan nafas, masih bisa mengaktifkan perasaan melalui hati, masih bisa menggunakan akal dengan cara berpikir, masih bisa menatap melalui mata, masih bisa berbicara dengan mulut, dan lain sebagainya. Itu adalah berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentunya tidak jarang oleh kita dilupakan. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan hambanya yang selalu bersyukur, yang selalu mengingatnya kapanpun dan dimanapun. Alhamdulillah, pada pertemuan ke-10 ini kita sudah menyelesaikan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari pertemuan pertama hingga pertemuan kemarin. Dan di pertemuan ke-10 kita akan melanjutkan kajian kita di salah satu buku fikih puasa yang mengupas tuntas terkait puasa Ramadan yang ditulis oleh Dr. Hasan itu. Sekarang kita sudah sampai pada hal-hal yang dapat atau hal-hal yang dimakruhkan dilaksanakan pada puasa Ramadan, sesuai dengan judul yang sudah saya tulis di siaran langsung ini. Semoga dari apa yang sudah kita kaji bersama-sama mulai pertemuan pertama kemarin hingga pertemuan ke-9 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dicatat sebagai amal ibadah yang diridhoi serta diterima. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Ila an qala makruhatus shiyam, hal-hal yang dimakruhkan pada bulan puasa. Yang pertama adalah al-hijamah, bekam. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi jawaziha wa tahrimiha. Hukum bekam yang dilakukan di bulan puasa itu para ulama menyikapinya tidak satu kata, ada perbedaan pendapat. Fadhahaba jumhurul fuqaha wal muhadditsin ila annaha jaizah. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hijamah itu boleh. Akan tapi walaula lisyami tarkuha, akan tapi lebih baik dihindari, tidak dilakukan. Kama alaihi Imam Syafi'i fi kitabih sebagaimana dijelaskan oleh pendiri mazhab Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Idh qala ba'da an dzakara adillat jawaziha walau taraka lakana ahabbu ilaih walau taraka kana ahab ilaih, kata Imam Syafi'i.
Jadi Imam Syafi'i mengatakan andaikan ditinggalkan sekalipun diperbolehkan lebih baik dan lebih saya sukai, kata Imam Syafi'i. Wa yastawi fi adam al-fitr biha al-hajim wal mahjum. Itu tidak membedakan apakah orang yang membekam atau yang dibekam, itu kesemuanya tidak batal puasanya, itu tidak ada perbedaan, baik yang membekam dan yang dibekam. Wa bihadza qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Anas bin Malik wa Abu Sa'id al-Khudri wa Ummu Salamah wa Sa'id bin Musayyib wa Urwah bin Zubair wa Sya'bi wa Nakhai wa Malik al-Thawri wa Abu Hanifah wa Daud al-Zahiri. Inilah ulama-ulama yang mengatakan bahwa bekam di hari puasa itu tidak membatalkan puasa, diperbolehkan. Qala Imam Abu Hasan al-Mawardi wa bi qala aktsar sahabat al-fuqaha. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas fuqaha dan mayoritas sahabat menurut Imam Abu Hasan al-Mawardi. Wa dhahaba jama'atu min al-ulama ila anna al-hijamata tuftir. وبهذا قال علي بن أبي طالب وأبو هريرة والسيدة عائشة والحسن البصري وابن سيرين وعطاء والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن المنذر وابن خزيمة. Kan tadi ada ulama yang mengatakan bahwa tindakan semacam itu, perbuatan semacam itu, ini bekam di bulan Ramadan itu dapat membatalkan puasa. Salah satunya adalah ulama yang mengatakan demikian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah, Hasan Basri, Ibnu Sirin, Atha Az-Zani, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Al-Mundhir, Ibnu Khuzaimah. Qala Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi qala Ahmad wa Ishaq yuftiru al-hajim wal mahjum alaihim al-qada' dun al-kaffarah. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi mengatakan bahwa orang yang membekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya dan diwajibkan mengqadha puasanya di lain hari setelah bulan Ramadan. Wahtajja man mana'a al-hijama wa dhahaba ila annaha tuftir bima rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah bi asanid sahihah an Thawban qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu afṭara al-hajim wal mahjum. Jadi dasar dari ulama yang mengatakan bahwa hijamah atau bekam yang dilakukan di bulan puasa itu dapat membatalkan puasanya, itu adalah dasar hadis dari yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i serta Ibnu Majah dari Thawban, bahwa dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah, kata Thawban, saya pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW mensabdakan hadisnya afṭara al-hajim wal mahjum, bahwa puasa orang yang membekam dan puasa yang dibekam itu batal. Ya, hadis yang disampaikan oleh Abu Dawud. Wa rawa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah bi asanid sahih an Shaddad bin Aus qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin bil baqi wa huwa yahtajim. Jadi juga hadis lain yang dijadikan dasar atau landasan para ulama yang tidak memperbolehkan bekam di bulan puasa adalah hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Shaddad, bahwa dia mengatakan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin bil baqi wa yahtajim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi seseorang di Baqi. Baqi itu nama makbarah, kuburan. Seseorang tersebut bahwa yahtajim, sedang melakukan pembekaman. Wa huwa akhidun bi yadayya li 18 khalat min Ramadan. Kata Shaddad bin Aus ini, Rasulullah SAW memegang tangan saya pada saat 18 Ramadan. Jadi lebih dari 18 Ramadan, kata Shaddad, dan mengatakan faqala afṭara al-hajim wal mahjum.
orang yang membekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya menurut hadis penuturan Shaddad bin Aus. Wa Tirmidzi an Rafi' Khadij wal Hakim fil Mustadrak an Abi Musa, juga demikian. Wa rawa Malik fil Muwatta an Nafi' qala inna bani Umar ihtajama wa huwa sha'imun thumma tarakahu fa kana idza shama lam yahtajim hatta yuftir. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya bahwa Ibnu Umar pernah bekam di bulan puasa, kemudian ditinggalkan oleh beliau. Ditinggalkan perbuatan itu tidak dilakukan lagi. Bahkan idza shama lam yahtajim hatta yuftir. Ketika dia berpuasa tidak pernah melakukan pembekaman kecuali dia membuka puasanya. Wasanadkur raddal jumhur an istidlal bihadhil hadits ba'da an nadhkur adillatahu. Jadi kemudian kita akan sampai pada dasar-dasar yang sudah disampaikan dari beberapa hadis. 3 hadis tersebut menjadi landasan bagi ulama yang mengatakan bahwa bekam itu dapat membatalkan puasa. Tanda di Rasulullah mengatakan tidak, bekam boleh-boleh saja dilaksanakan. Faqad istadalla al-jumhur, dasar mereka adalah faqad istadalla al-jumhur al-qailina bi anna al-hijama la tuftir. Istadallu bima rawahu al-Bukhari fi sahih Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa muhrim wa ihtajama wa sha'im. Jadi dasar jumhur adalah sabda Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan bekam di saat bulan puasa wa muhrim, pada saat ihram, wa ihtajama wa shaim, dan pernah bekam juga pada saat beliau sedang berpuasa. Jelas ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. وما رواه البخاري أيضا عن ثابت البناني قال سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم. Jadi riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan bahwa Sayyidina Anas pernah ditanya, "Akuntum takrahuna al-hijama lis-shaim?" Bagaimana pendapat Anda tentang hijamah bagi orang yang berpuasa? Apakah Anda mengharamkan, memakruhkan atau yang lainnya? Qala, Sayyidina Anas mengatakan, qala la, tidak, illa min ajli dha'f, kecuali dapat melemaskan seseorang yang sedang berpuasa melakukan hijamah atau bekam. Warawa Abu Dawud bisnadin ala syart al-Bukhari Muslim an Abdurrahman bin Abi Layla qala haddatsani rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hijam wal muwasalah. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, tadi sudah melalui verifikasi Imam Bukhari dan Imam Muslim hadis ini, bahwa Abdurrahman bin Abi Layla mengatakan, dia haddatsani rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang sudah memberitahukan kepada saya, menceritakan kepada saya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hijam wal muwasalah, bahwa Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan hijamah wal muwasalah dan menyambung puasa. Walam yanha anhuma illa ibqa'an ala ashabihi. Itu tidak dilarang kecuali untuk menjaga hidup orang yang sedang berpuasa, ya agar ya tujuannya agar orang yang sedang berpuasa itu tidak semakin melemah. Karena efeknya orang yang dibekam itu salah satunya adalah lemah itu. Pada saat dibekam, tapi beberapa kemudian bisa pulih kembali dan sehat kembali. Waradda Ruqut bin Abi Sa'id al-Khudri qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qubalah lis-sha'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan dalam hal apa? Bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa. Dalam hal apa? Dalam hal mencium istri atau mengecup istri. Wal hijama, dan juga bekam. Itu diberikan keringanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Daruqutni. Kama rawa an Anas qala awwalu ma kurihat al-hijama lis-sha'im anna Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa sha'im famarra bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadan thumma rakhasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijama lis-sha'im wa kana Anas yahtajimu wa sha'im. Dia ada hadis lain, riwayat lain yang disebutkan bahwa pada dasarnya hijamah itu dilarang, tidak diperbolehkan. Akan tapi setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tidak melarangnya lagi, memperbolehkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa sha'im. Dari Sayyidah Aisyah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan membekam dirinya wa sha'im, sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam sedang berpuasa. Qala al-Baihaqi wa ra'ayna fil rukhsah fil hijama an Sa'ad bin Abi Waqqas wa Bani Mas'ud wa Ibn Abbas wa Ibn Umar wal Husain bin Ali wa Zaid bin Arqam wa Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhum. Wa amma qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aftara al-hajim wal mahjum alladhi istadalla bihi man dhahaba ila al-fitr bil hijama faqad ajabanu Imam Syafi'i wal jumhur alladhina dhahabu ila adam al-fitr ajabu anhu bi ajwibah minha. Di kemudian tadi di awal sudah dijadikan kita tahu bahwa ulama yang tidak memperbolehkan hijamah di saat bulan puasa itu berdasarkan hadisnya, yang salah satunya hadis Thauban dan hadis Syaddad itu tentang aftarul hajim wal mahjum, orang yang membekam dan yang dibekam puasanya batal. Itu dijawab oleh Imam Syafi'i dan juga mayoritas ulama. Salah satunya anna hadzal hadis mansukhun bima dzakarna min al-hadits dalla ala anna hadza kana fi awal Islam. Hadis tersebut mansukh, sudah dinasah karena hadis itu di awal Islam. Tsumma nusikha wa dzalika li anna hadits Syaddad bin Aus aftar al-hajim wal mahjum kana fi zaman Fatih Makkah kama sarraha bihi Syaddad suhu bi qawlihi kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman al-Fatih. Karena jelas karena hadis yang disampaikan oleh Syaddad aftarul hajim wal mahjum itu di awal Islam pada saat Fathu Makkah. Sedangkan hadis Ibnu Abbas yang mengatakan ihtajama wa huwa sha'im, ihtajama wa huwa muhrim, ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa muhrim, ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sha'im, itu menjadi nasikhnya, yang menasah, menghapus hukum yang terdapat dalam hadis Syaddad. Qala Syafi'i wa Ibnu Abbas innama sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam muhriman fi hajjatil wada' sana 10 min al-hijrah. Jadi Ibnu Abbas itu pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajamahu wa sha'im, itu pada saat haji wada' pada tahun ke-10. Dan Fathu Makkah wa kan Fathu sanata tsaman, dan Fathu Makkah terjadi pada tahun ke-8. Jadi bisa ditebak bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas lebih terakhir datangnya daripada hadis yang disampaikan oleh Syaddad, sehingga dapat menasakh atau hadis yang disampaikan oleh Syaddad. الثاني والجواب الثاني الذي أجاب به الشافعي وغيره أن المراد بأفطر الحاجم والمحجوم dalam hadis Syaddad itu أنها كان يغتابان في صومهما كما رواه البيهقي في بعض طرق حديث ثوبان. Yang dimaksud dengan aftar al-hajim wal mahjum bahwa itu mempengaruhi terhadap nilai puasa, yaitu pahala puasa, bukan mempengaruhi terhadap puasanya sehingga harus mengqadha. Qala Syafi'i wa ana hadha ta'wil yakun al-murad bi iftarihima annahu dhahaba ajruhuma, ya pahalanya saja yang berkurang gitu. Kama qala ba'du sahabat liman takallama hal al-khutbah la jum'ata lak ay laysa lak ajruha illa wa illa fa hiya sahihah mujzi'anhu. Ya sebagaimana la jum'ata lah di Bilal itu man takallam fala jum'ata lah gitu. Yani orang yang berbicara pada saat khutbah itu tidak mendapatkan kejumatan. Apakah Jumatnya tidak sah? Ya tetap sah, cuman dia berbicara itu dapat mengurangi pahala Jumat saja. Wal jawab tsalits alladhi ajaba bihi Syafi'i aidan anna al-hadits al-iftirad ta'arudiyah fa inna hadits Ibn Abbas as-sah min hadits Syaddad wa Thauban. Yang ketiga, jawaban Syafi'i bahwa hadis-hadis yang disampaikan oleh Syaddad dan Thauban tentang aftarul hajim wal mahjum, batalnya puasa orang yang dibekam dan orang yang membekam, itu berselisih dengan hadis-hadis lain. Dan fa inna hadits Ibnu Abbas muwafiq lil qiyas.
tidak sama dengan kias. Sebenarnya tidak sesuai dengan kias. Sedangkan hadis Ibn Abbas mengatakan bahwa ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa shaim itu sesuai dengan kias. Kiasnya apa? Jelas kiasnya bahwa lianna khurujad dam min al-jasad amdan aw sahwan la yungkit aw la yanqudus siyam. Karena jelas dari kemarin bahwa keluar darah dari dalam diri kita itu tidak termasuk dari hal yang membatalkan puasa. Begitu juga saat keluar darah di bekam, berarti itu sesuai dengan alur logika hukum yang sudah disampaikan. Kama adallal jumhur bi ijbah ukhra katsirah la ya'lilisa biha. Banyak juga dalil-dalil lain atau jawaban-jawaban lain yang disampaikan oleh mayoritas ulama yang menentang tentang pendapat ulama yang membatalkan puasanya di saat melakukan bekam. Tidak perlu untuk diperpanjang katanya. Wala satul qaul alladzi dhahaba ilaihi al-jamaahir anna al-hijama la tu'addi al-fitr. Artinya atau alhasil bahwa hijamah itu tidak dapat membatalkan puasa. Yang kedua, poin kedua adalah al-qublah. Kecupan atau ciuman. Kecupan, ciuman. Yang pada awalnya halal tapi untuk istri. Untuk istri. Kalau orang lain tetap haram gitu. Belum halal. Halalkan dulu baru bisa dicium. Laqad dzakartu hina ma kuntu atakallam ala muharramatis siyam anna as-sa'ima idza qabbala wa sahiba al-qubbalata inzal fa innahu yuftir bil ijma'. Jelas di awal sudah disampaikan bahwa seseorang yang mencium istrinya atau mengecup istrinya dan dibarengi pada saat itu perbuatan itu dibarengi dengan klimaks atau inzal, maka hal itu dapat membatalkan puasa. Wa ma idza lam yanzil fal qublah ahkam taqtadi bi ikhtilafi ahwalis shaim. Adapun jika tidak demikian maka hukumnya berbeda-beda, nanti kita akan lebih mengetahui. Fa in idza kana as-shaimu mimman taharraka mimman tuharrik al-qiblatu syahwatahu wa tu'athir fihi fa innaha tukrah lahu illa annaha la tuaddi ila fitrihi. Kalau yang berpuasa itu melakukan kecupan dan syahwatnya tinggi, jadi kecupan dan ciuman itu mempengaruhi terhadap syahwatnya setelah melakukan itu, maka itu dimakruhkan, kan tapi tidak dapat membatalkan puasa. Baru kalau klimak inzal keluar mani, baru itu yang membatalkan puasa sebagaimana disebut di awal. Wa hadhil karahah tahrim min taqdir ashabina Syafi'in wa qila karahatan tanzih. Ini makruh tahrim, ini makruh yang lebih mendekati pada haram, lebih baik ditinggalkan. Wa ma ya taharraka syahwatu wa lam tu'athir fihi fa innaha la tukrah lahu. Wa ma idza lam tuharrik syahwatahu wa lam tu'athir fihi fa innaha la tukrah lahu lakin la tarbuha. Ya kalau tidak dapat melahirkan gelombang syahwatnya, maka hal itu tidak jadi masalah. Silahkan kecup, silahkan cium istrimu, bukan istri orang lain. Wala farqa fi dzalika baina asy-syaikh wasyabab, fal-i'tibar awwalan wa akhiran li tahrik asy-syahwah wa khauf al-inzal. Jadi tidak ada bedanya baik yang tua atau yang muda, yang sudah kakek-kakek atau yang masih muda baru menikah. Itu tidak ada bedanya, karena poinnya di sini adalah adanya gelombang syahwat dalam diri seorang yang sedang berpuasa ketika setelah atau pada saat melakukan kecupan serta ciuman dengan istri-istrinya. Fa in harakat syahwat syab atau syekh kurihat. Jadi jika qublah itu dapat menggerakkan syahwatnya pemuda atau yang tergolong syekh tapi masih jiwa muda, maka itu dimakruhkan. Wa illam tuharrikha li syai'in aw syab dhaif lam tukrah. Ya kalau tidak dapat mempengaruhi terhadap gelombang syahwatnya, berarti itu tidak dimakruhkan. Begitu juga al-qiblati al-mu'anaqatu wal mubasharatu bil yad. Begitu juga tidak hanya ciuman saja. Pelukan semuanya bermesraan, semuanya pelukan mesra banget sehingga bisa melahirkan gelombang syahwatnya datang secara tiba-tiba,
atau sinyalnya menjadi kuat, tidak hanya difokuskan pada ciuman dan kecupan, pelukan dan lain sebagainya. Wa amma Malik radhiyallahu anhu faqad dzakarahu al-qibla mutlaqan bisyai' wasyab. Imam Malik juga mengatakan demikian, tidak ada bedanya. Baik itu laki-laki, baik itu kakek-kakek yang sudah tergolong syekh atau masih pemuda. Kakek yang masih berjiwa muda juga. Wa hadza kullu dalam yashab asyahwat khurujul madi. Fa in sahaba khurujul madi faqad dzakarna indal kalam anna muharramatus siyam anna al-imamain Ahmad wa Malik dhahaba ila annahu yuftir khilafan li Abi Hanifah wa Hasan Syafi'i. Jadi menurut Imam Malik katanya barusan tidak membatalkan juga, akan tetapi kan menurut Imam Malik sebagaimana disinggung di awal kemarin, menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, jika hal itu dilakukan dan kemudian bisa melahirkan madhi, maka dapat membatalkan puasanya. Wa qasadalla ashabuna ala tafsil alladhi dzakarnahu fil qiblah bima ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sya'niha. Amma anna as-sha'im la yuftir biha walau ma'a syahwa fadzalika lima rawahu Abu Daud wa Ahmad wal Baihaqi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu hashashtu faqabbaltu wa ana sha'im faqultu ya Rasulullah sana'tu al-yawma amran 'aziman faqabbaltu wa ana sha'im qala ara'aita law matta min al-ma'i wa anta sha'im qultu la bas qala fama. Itulah. Jadi itu sudah disampaikan hadis ini di awal kemarin bahwa Sayyidina Abu Bakar pernah menyampaikan kejadiannya hingga dia merasa hal itu perbuatan yang sangat kesalahan besar sehingga dia keringetan. Disampaikan kepada Rasulullah, saya hari ini mencium istri saya. Bagaimana tanggapanmu wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, Abu Bakar, bagaimana andaikan kamu bergumur di siang hari Ramadan? Bagaimana? Dijawab oleh Abu Bakar, ya tidak masalah Rasulullah. Itulah jawaban saya. Gitu. Wahada itu adalah walau masyah wala tu'addi al-fitr. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa kecupan, ciuman dan lain sebagainya, walaupun dapat menggerakkan syahwat kita, itu tidak dapat membatalkan puasa. Wa ma karahiyatuha lisyab alladhi tuharrik syahwatahu falima rawahu al-Bukhari Muslim an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashir wa huwa sha'im walakinahu kana amlakakum liirbihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang di hadis disampaikan ini oleh Sayyidah Aisyah, bahwa Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengecup saya, pernah bersenang-senang dengan saya, dan beliau sedang puasa, kata Sayyidah Aisyah. Akan tapi perlu dipahami bahwa Rasul itu lebih hebat dari kalian dalam memborgol syahwatnya. Kalau kalian tidak. Wa Umar bin Abi Salma al-Humairi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil as-sha'im faqala sal hadhihi li ummi Salamah fa akhbartu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u dhalika faqala ya Rasulullah qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi inni atqakum illa yu'asyakum lahu. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana, apakah orang yang sedang berpuasa boleh mencium dan ngecup istrinya? Tanyakan pada Ummi Salamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhbartu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika. Kata Ummi Salamah, saya katakan pada orang yang bertanya, Rasul pernah melakukan itu. Maka masyaallah bagian dari adab ini. Tidak dijawab langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi suruh bertanya pada Ummi Salamah. Ummi Salamah yang mengabarkan pada dia. Masyaallah. Masyaallah, subhanallah, tabarakallah. Ini bagian dari keindahan komunikasi Rasulullah SAW dengan para penanya. Masya Allah. Dijawab oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditanyakan lagi oleh orang yang bertanya itu, ya Rasulullah, jelas Anda sudah diampuni segala dosa-dosanya. Jelas, sekalipun melakukan apapun, jelas. Tapi jawaban Rasulullah, Wallahi inni atqakum lillah wa ahsyakum lahu. Wallah, kata Rasulullah, sekalipun begitu saya tetap
memperjuangkan ketakwaan saya. Saya tetap memperjuangkan keimanan saya, kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Rawi bin Majah Abdullah bin Abbas anhu qala rukhisa lil kabir as-sha'im fil mubasharah wa kuriha lisyab. Hadha yu'ta hukm al-hadits al-marfu' kama huwa ma'rufun fil usul wal mustalah al-hadits. Jadi hadis yang disampaikan juga di Abdullah bin Abbas ini mengatakan bahwa bersenang-senang ada istrinya secara langsung itu dimakruhkan bagi diberikan keringanan bagi orang yang sudah renta, sudah tua, dia sedang berpuasa. Kalau untuk pemuda jangan, tidak diberikan keringanan. Wa Malik wa Syafi'i wal Hakim wa wal Baihaqi bi asanid sahih an Atha bin Yasar an Ibn Abbas su'ila anil qibla lis-sha'im fa urkhisa fiha lisyai' wa fa fiha lisyai' wa karaha lisyabab. Ibn Abbas mengatakan bahwa ditanya terkait dengan qiblah bagi orang yang berpuasa, dijawab oleh Ibn Abbas, untuk orang yang tua nggak apa-apa, tapi kalau untuk yang muda dimakruhkan. Warwa Abu Dawud isnadin jayyid an Abi Hurairah anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bashar bis-sha'im farakhasa lahu wa atahu akhar fanakahu fa idzal ladzi rakhasa lahu shaykh wal ladzi nahahu syab. Ini juga hadis menyatakan dengan makna yang sudah disampaikan barusan. Wa ma marwahu Ahmad wa Majah wa Daruqutni an Maimunah maulat Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an rajulin qabbala imra'atahu wa huma sha'imani faqala qad aftara. Hadha haditsun dha'if. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Sayyidah Maimunah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang perempuan, tentang laki-laki yang mengecup istrinya, katanya. Anrojulin qabbala imra'atahu wa huma sha'imani. Keduanya sama-sama berpuasa. Kemudian dijawab oleh Rasulullah aftar. Ya, dia puasa gitu. Dia batalkan puasa. Tapi hadis ini dhaif katanya. Yang ketiga, poin ketiga adalah al-wisal, menyambung puasa. Menyambung puasa yang dibayangkan bukan berarti puasa tiap hari. Bukan begitu. Wa inna mimma yukrahu lis-sha'im fi'luhu wal karaha fihi karahat tahrim indal aktsarin. Wa qila karahat tanzih wal wisal fi siyam. Jadi makruh melakukan hal demikian, jadi menyambung puasa terus menerus, bukan setiap hari, tapi dia tidak makan di malamnya hingga besoknya. Begitu namanya dikatakan wisal. Itu yang dimakruhkan. Wa haqiqatuhu al-manhi anha. Jadi gambarannya begini. An yasuma yaumaini fa aktsar, berpuasa 2 hari atau lebih. Wala yatanawal fil laili syai'an min ta'amin aw syarab. Dia tidak makan di malam harinya, langsung disambung ke besoknya. Tidak makan, tidak minum atau hal lainnya, tidak membatalkan puasanya. Fa inna kana syai'an walau yasiran aw syariba falaisa biwisal. Kalau di malamnya makan apapun bentuknya, sedikit atau banyak, tidak dikatakan wisal. Ilman bi annal wisala mal qaraha bi qarati tahriman aw tanziyan la yu'addi ila butlan siyam. Tapi walaupun demikian, menyambung puasa itu tidak dapat membatalkan puasa, hanya dimakruhkan. Makruhnya makruh tahrim. Ya, bisa dikatakan haram mendekati puasa ya. Dalam ilmu usul fikih yang dimaksud kita lebih berdalam terkait dengan makruh tahrim dan makruh tahrim. Intinya makruh tahrim ini lebih mendekati pada haram, cuman belum ada dalil yang sharih dan jelas terkait dengan keharamannya sehingga dikatakan dengan makruh tahrim. Itu sebagian mereka mengatakan demikian. Wal hikmatu fi nahyi anil wisal alla yudha'if al-jisma 'anil qiyam bil wajibat. Ya, tujuannya dimakruhkan menyambung puasa. Jadi malamnya dia hari ini puasa, nanti malam juga puasa, tidak makan sama sekali, tidak minum dan tidak membatalkan puasa, berlanjut ke esok harinya. Perbuatan seperti itu dikatakan wisol, dan wisol ini berefek pada lemahnya diri kita semua. Dari itu dimakruhkan. Itulah hikmah. Sehingga kalau kita lemas, kita tidak semangat untuk melakukan kewajiban-kewajiban dan ibadah-ibadah lainnya. Bisa juga terjadi bal rubbama addal wisal ila al-idrar bil badan wa itlafil hawas. Bisa saja juga akan membahayakan terhadap jiwa kita.
sehingga dimakruhkan. Wa hadha alladhi dzakarnahu min qaratil wisal huwa qaul kaffatil ulama khilafan li Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu idza kana yuwasil. Jadi ini pendapat mayoritas ulama, wisal dimakruhkan, makruh tahrim, yang hampir mendekati haram. Semayoritas ulama, akan tapi Ibnu Zubair mengatakan lain dengan mereka. Oke, setelah ulama di qiratul wisal lima rawahul Bukhari Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis yang dijadikan dasar makruhnya wisal, menyambung puasa hingga pagi harinya, malamnya enggak makan misalnya. Itu gambaran wisal. Iyyakumul wisal, iyyakumul wisal. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hati-hatilah kalian dengan wisal, menyambung puasa. Dan hati-hati diulang 2 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu innaka tuwasil ya Rasulullah, tapi disanggah oleh para sahabat, Rasulullah, akan tapi Anda melakukan itu, melakukan wisal. Tapi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, inni lastu kahayatikum, inni abitu 'inda rabbi yut'imuni wa yasqin. Saya itu tidak sama dengan kalian. Saya ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini diberi makanan oleh Allah Subhanahu, dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rasa haus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disamakan dengan kalian dalam hal ini. Masya Allah. Warwal Bukhari Muslim an Abdullah bin Umar an qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisali qalu innaka tuwasil qala inni lastu mithlakum inni ut'amu wa usqa. Jadi ada hadis lain juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wisal, menyambung puasa minimalnya 2 hari tidak makan sama sekali meskipun malamnya. Terus kalau mereka mengatakan, kenapa Anda melarang wahai Rasulullah sedangkan Anda melakukan itu? Dijawab oleh Rasulullah, inni lastu mithlakum, saya tidak seperti kalian, jangan tiru saya, mohon maaf. Inni ut'am wa usqa, saya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dihauskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Bukhari Muslim an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, ada hadis juga yang disampaikan oleh Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah bahwa Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali rahmatan lahum. Kata Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, Sayyidah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang wisal dengan tujuan agar kalian itu mendapat kerahmatan. Qalu innaka tuwasil, tapi para sahabat bertanya, inni lastu kahayatakum inni yut'imuni rabbi wa yasqin. Yasqini. Ya saya melakukan wisal, kata Rasulullah, jangan tiru karena saya tidak sama dengan kalian. Saya dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya poin keempat, as-siwak ba'da zawal. Fa innahu yukrahu lis-sha'im an yasta'mil as-siwak ba'da zawal ila ghurubi asy-syamsi kama nassa alaihi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa atbaqa alaihi ashabuhu. Siwak setelah tergelincirnya matahari, ya anggaplah sederhananya setelah zuhur itu dimakruhkan. Ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i dan juga pengikut-pengikutnya menyepakati hal ini. Wastawi fi hadhil qara siyamul fardhi wa siyamul lail, baik itu puasa sunnah atau puasa wajib. Wa hadhil qarah makhsusah bisiwak idza kana yabisan bihaitsu yatahallal minhu syai'un min ta'mis siwak fa in kana akhdar aw yabisan fatahallala minhu syai'un min ta'mihi al-ma'ruf abtanahu mustaq ma'a riyadihi fa innahu yuftir. Ini yang dimakruhkan itu kalau siwaknya tidak basah, kering dan tidak bercampur dengan hal lainnya. Kalau siwaknya basah, kering dan bercampur dengan hal lainnya, bukan dimakruhkan lagi, diharamkan gitu, karena membatalkan puasa. Wa ila hadzal ladzi dhahaba ilaihi Imam Syafi'i wa ashabuhu min al-karahah lis-siwak ba'da zawal dhahaba Atha Mujahid Ahmad Ishaq Abu Thawr hakahu Imam Ibn Sabbal min ashab Syafi'i hakahu anil Auza'i Muhammad bin Hasan bin ashabi Abi Hanifah. Itulah ulama-ulama yang memakruhkan siwak setelah tergelincirnya matahari atau setelah zuhur. Wa dhahaba an-Nakhai wa Ibnu Sirin wa Urwah bin Zubair wa Malik wa Abu Hanifah ila jawaz siwak lis-sha'im tilatan nahar. Berbeda dengan Abu Hanifah
Imam Nakhai, Ibnu Sirin, Urwah bin Zubair, Malik itu memperbolehkan. Silahkan sepanjang hari puasa, silahkan, enggak jadi masalah. Qala Imam Nawawi wa la ala hada dari ahli ilmu. Imam Nawawi mengatakan seperti ini katanya. Jadi pendapat Abu Hanifah itu yang banyak dilakukan. Sehingga Imam Nawawi itu katanya di bukunya itu mengatakan di Minhaj itu mengatakan tidak dimakruhkan, tidak jadi masalah katanya, sekalipun setelah tergelincirnya matahari. Wa istadallu ala dzalika bil hadits bil ahadits al-warida fi fadilati siwak mal wudu was shalah wa ghayriha min al-ahwal. Wa ma rawahu Abu Dawud, Tirmidzi wal Bukhari wa ta'liq an Amir bin Rabi'ah qala ra'ait Nabi sallallahu alaihi wasallam ma la usi yatasawwaqu shaim. Jadi hadis yang diriwayatkan bahwa Amir bin Rabi'ah mengatakan, saya sering kali melihat Rasulullah SAW hingga tidak dapat dihitung beliau bersiwak pada saat berpuasa. Mata Jasyafi wa Ahmad man wafaqahu ma'ala madhabu ilaihi min qira'ati siwak pada zawal ihtajju bima rawahu al-Bukhari Muslim an Abi Hurairah sallallahu alaihi wasallam qala la khuduf famis sha'im atyabu 'indallahi min rihil misk. Jadi tentang makruhnya siwak jelas itu dari hadis yang disampaikan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Sayyidina Amir bin Rabi'ah bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali melakukan siwak pada saat puasa. Dan kenapa kok setelah zawal yang dimakruhkan? Karena jelas ada hadis tentang fadilahnya orang yang berpuasa, la khulufu min shaim atyabu 'indallahi min rihil misk, bahwa bau mulut seorang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau misik. Lalu bagaimana? Nah, hadis ini jelas. Bagaimana alur logikanya? Qalu fa'atuyabiyatul khulub allati athna Allah 'alaiha wa ja'alaha min manakibis sha'imin tabdul ibqa' 'alaihima. Jadi dengan ini bahwa bau mulutnya orang yang sedang berpuasa itu lebih harum daripada misik, itu menandakan agar tidak dibersihkan, menandakan agar tidak dilakukan siwak, tidak dihilangkan dengan cara bersiwak. Itu kata mereka yang mengatakan setelah tergelincirnya matahari. Dan biasanya mulut itu berubah setelah tergelincirnya matahari. Itulah alasan kenapa mereka. Wa inna ma khassatal qarha bima ba'da zawal duna ma qablahu min Rasul Hasan bin Sufyan fi Musnad wal Hafidz Abu Bakar As-Sam'ani fi amalihi wa qala innahu wasan an Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyat ummati fi syahr Ramadan khamsan. Jadi umatku diberikan 5 hal pada satu bulan puasa. Dan langsung menyebutkan yang kedua hadis ini, annakum yansuna wa khulufu afwahim atyabu 'indallahi min rihil misk. Di mereka yang sedang berpuasa pada saat sore harinya, ya setelah tergelincir matahari, bau mulutnya itu lebih harum daripada keharuman misik, gitu katanya. Itu menandakan bahwa perubahan mulut itu terjadi setelah tergelincirnya matahari, karena yang sunnah di sini. Wal masa innama yakunu ba'da zawal la qablahu, karena kata masak sendiri dalam hadis ini yang sunnah itu yang sunnah wa khuluf afwahihim atyab. Masa itu terjadi setelah zawal atau tergelincirnya matahari. Walian taghayyurul fam fi siyam la yubda illa ba'da zawal ghaliban. Itu juga sudah disampaikan tadi, biasanya perubahan bau mulut itu terjadi setelah duhur ke belakang. Dzauqut ta'am wal alaq, jadi mencuci makanan atau memamah. Wa yuqra lis-sha'im dzauqut ta'ami min maraqin wa ghairihi idza lam yanzil jawfi minhu syai' wa lam yahtaj ilayhi fa in nazala minhu fi syai'in fa in nazala fi jawfi syai'un faqad afṭara in ihtaja ilayhi limasahati waladin shaghir aw marid aw ma shabahu hadha fala qarada lahu mawdi'u darurah. Jadi merasakan makanan seperti kuah itu, atau dalam bahasa kita lembur itu di bulan puasa itu memang banyak lembur, atau yang lainnya yang sejenis dengan itu, atau memamah anak-anak seumpamanya pada saat puasa yang masih kecil, asalkan tidak masuk ke dalam, itu jelas dimakruhkan, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau masuk ke dalam jelas membatalkan puasa, boleh, tapi dimakruhkan. Wa ala hadha yawmal marahul Bukhari Abdullah bin Abbas annahu qala la ba'sa an yatata'am as-sha'im bisyai'. Jadi hadis riwayat Bukhari
menyatakan la ba's an yata'am as-sha'im bisyai'. Tidak jadi masalah seseorang yang sedang berpuasa itu merasakan sesuatu, mencicipi sesuatu dari makanan, tidak jadi masalah. Wa amma al-'alaq fa in kana yatahallal minhu syai' yakhtalit ma'a ar-riq wa yabtalihu as-sha'im kama huwa ma'rufun bil 'alaq al-hal al-mu'asir fa hadha haram bil-ijma'. Kalau ternyata pada saat memamah bayi tersebut ada campuran sesuatu di dalamnya dan kemudian masuk ke dalam, jelas itu dapat membatalkan puasa. Wa amma idza kana la yatahallal minhu syai'un abadan ka qit'at min al-mattat ar-rakhu matalan fa inna dzalika. Kalau tidak demikian jelas diperbolehkan tapi dimakruhkan. Yang keenam, poin keenam dari makruhnya puasa adalah ar-rafath fil qaul, berkata kotor. Wa yuqah lis-sha'im al-fahshu fil qauli ma yajib an yatanazzah lisanuhu anhu min ghibah wa namimah wa ghairi dzalika. Orang berpuasa dimakruhkan untuk berkata kotor. Ya, usahakan tidak. Walaysa ma'na hadza an hadhihi al-umur min khasa'is siyam. Ini bukan berarti bahwa berkata kotor ini bagian dari keistimewaan dan kekhususan puasa. Dan wa tajuzu lil muftir, dan bukan berarti juga ini boleh dilakukan bagi orang yang tidak berpuasa. Bukan berarti maksudnya, bukan itu maksudnya. Wa inna ma'na hadza an ta'akkudaha fi haqqi shaim aktsar min ta'akkudiha fi haqqi ghairihi. Jadi ini dikatakan di sini karena menyambut kehormatan Ramadan. Jadi kesunahannya atau kemakruhannya itu lebih kuat ketika di bulan Ramadan. Kama dzakara Allah Ta'ala dzalika fil hajj faman farada fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala isyana fil hajj fala ya'ni an hadhihi al-umur ja'iza li ghairi al-hajj walakinahu ya'ni anna karahiyata fi haqqi al-hajj akad fi min karahiyatiha fi haqqi ghairihi. Jadi haji juga begitu, dilarang untuk melakukan perkataan kotor. Itu bukan berarti bagi orang yang tidak haji boleh berkata kotor, bukan berarti begitu. Yang hanya berbicara dari segi kuat tidaknya kemakruhan. Wa dzalika lima rawahu al-Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wa la yafsuq fa inna imrun qatala wa syatama falyaqul inni sha'im. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Bukhari Muslim, ketika kalian berpuasa maka jangan berkata kotor, jangan berbuat kefasikan, berkata kefasikan. Kalau ada seseorang yang ingin mengajak Anda bertengkar atau menghardi Anda, maka sikap yang Anda harus lakukan, sha'im, mengatakan saya sedang berpuasa. Illa anna sha'im idza asahu taba fa innahu la yabtul sawmuhu inda jama'il ulama minhum Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abu Hanifah khilafan lima dhahaba ilayhim al-Imam Sa'im idh dhahaba ila annahu yuftir wa yajib al-qada' mustadillan lima rawahu al-Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla zurf wa amal bi falaysa lillahi haja fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Ini maksudnya berbicara tentang dimakruhkan berkata kotor di bulan puasa. Ini bukan berarti ketika berbicara kotor itu dapat membatalkan puasa. Tidak, berkata kotor tidak membatalkan puasa menurut mayoritas ulama. Tapi menurut Imam Auza'i dapat membatalkan puasa berdasarkan hadis man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Orang yang berkata demikian berarti dia tidak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Ngapain harus puasa? Ngapain harus tidak makan dan tidak minum? Imam Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Sunanihima wal Hakim bil Mustadrak an-Nabi sallallahu alaihi wasallam rubba sha'imin. Riwayat An-Nasa'i, rubba sha'imin laysa lahu min shiyamihi illa al-ju'. Banyak sekali orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar. Rubba sha'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Dan banyak orang yang bangun malam tidak mendapatkan apa-apa kecuali begadang tengah malam. Wa rawahul Baihaqi wal Hakim min Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa as-siyam min akli wa syurb faqat. As-siyam min lagwi wa rafath. Puasa itu tidak hanya dari makan dan minum, akan tapi juga puasa kata-kata, puasa dari kata-kata kotor, puasa dari lain sebagainya yang tidak baik. Qala Imam An-Nawawi qad ajaba sawran hadhihi al-hadith bi anna al-murad anna kamala sawma fi fadilatahu al-matluba inma yakunu bi siyanatihi an al-lagwi wal kalam ar-radih
la'anna shauma yabtul bihi, kata Imam Nawawi. Yang dimaksud ini tetap ini berbicara tentang kesempurnaan puasa, nilai-nilai puasa, bukan berbicara tentang batal tidaknya puasa ketika dilakukan. Kata kotor itu tidak batal puasanya, kata Imam Nawawi. Hanya dapat mengurangi nilai-nilai puasa, pahala puasa dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Mandubatus siyam. Jadi itulah kajian kita pada hari ini, sudah merampungkan terkait hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Alhasil yang dapat membatalkan puasa itu ada yang dapat hal-hal yang dimakruhkan dilakukan di bulan puasa itu ada 6, dan semuanya itu sudah berdasar dan terdapat perbedaan antar ulama. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan ya. Cuman ada beberapa hal yang juga tidak terkait dengan kemakruhan di sini ketika dilakukan dapat membatalkan puasa, tidak. Yang dimaksud bukan itu seperti berkata kotor tadi. Berkata kotor berbeda dengan efek. Jadi efek dari berkata kotor itu bukan puasanya yang batal, kan, tapi nilai-nilai puasanya yang batal. Itu yang dibicarakan oleh mayoritas Syafi'iyah. Semoga bermanfaat. Dan insyaallah kita ketemu lagi di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.